Saya ingin menjelaskan untuk sekarang, saya ingin menjelaskan bagaimana cara kita memasukkan saldo awal akun ya. Jadi ini memang ada perbedaan antara eh, di tahun lalu, tampilan yang ada di tahun lalu dengan tampilan yang ada di tahun saat ini. Kita masuk ke database kita, kita konekkan terlebih dahulu ke PT Nusantara Furniture. Lalu dari akun ini, kalau kita memang kepingin masukkan akun, kita klik accounting. Jadi di modul itu kita klik accounting. Sebenarnya kita bisa lihat chart of account kita itu ada di sini, configuration. Jadi kita buka dulu di modul accounting. Lalu setelah itu kita masukkan atau kita klik bagian tab menu configuration. Lalu setelah itu kita klik bagian chart of account. Nah, sudah tampil ya teman-teman ya chart of account-nya. Jadi kalau di Odoo itu memang account name-nya, lalu tipenya dan lain-lain sebagainya itu mengikuti aturan dari Odoo, yaitu menggunakan istilah berbahasa Inggris begitu. Apakah kita boleh mengganti? Boleh. Kita boleh mengganti. Nah, seperti contohnya ini. Dia mempunyai dua akun cash yang kodenya 1110001 dengan cash tapi 111002 gitu. Misalnya ini kita ganti nantinya misalnya di sini misalnya apa ya? Cash untuk payroll gitu misalnya. Cashnya khusus untuk payroll, untuk gaji ya. Itu juga tidak apa-apa. Kita bisa ganti seperti ini. Atau kalau misalnya dia belum memiliki cash yang eh, ini ada kas kecil, ada juga kas biasa begitu, maka kita juga bisa mengganti namanya. Setelah itu, kalau dulu di tampilan yang lama itu opening balance itu bisa dimasukkan di sini, dan saya tidak menemukan di situ. Tapi kita bisa saja menambahkan, jadi kayak cash seperti ini, kita menambahkan terlebih dahulu lewat jurnal, begitu ya. Jadi semacam jurnal memorial atau jurnal umum yang itu menambahkan saldo kas. Nah, eh, bagaimanapun kalau ini masih saldo awal, maka jurnal umumnya ya berarti kas pada modal kan begitu. Kita cek dulu yang ada di Odoo ini modalnya nama akunnya apa? Nah ini ya, authorized capital. Ini ya yang kepala tiga itu berarti kan dia kalau kepala tiga itu berarti dia berkaitan dengan equity ini ya. Tipenya adalah equity. Jadi kita bisa saja menambahkan di sini karena kita misalnya ya pengen nambahin secara manual gitu. Maka kita bisa masuk ke accounting, kita klik di bagian journal entries. Kalau di modul itu yang saya masukkan import ya teman-teman. Yang di sini saya masukkan dulu yang manual. Sebagai contoh, kita klik new. Lalu setelah itu kita misalnya di sini ya accounting date-nya di tanggal 3. Lalu eh, account yang kita pilih adalah cash gitu. Cashnya yang paling awal ya. 1111001 cash di sini. Misalnya kita tuliskan 200 juta. Setelah itu berarti itu yang ada di debit ya. Setelah itu berarti yang ada di kredit adalah kita pilih eh, authorized capital. Nah, di authorized capital ini kalian boleh ngetik aja auto atau misalnya pilih di sini gitu ya. Sampai di drag sampai ke bawah gitu juga bisa. Tapi kalau tahu nama akunnya cukup diberikan kata kunci capital gitu aja juga boleh. Nah, di sini dia berarti otomatis sudah debit dan kreditnya adalah 200 juta. Kita masukkan ke jurnal umum dulu. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita klik pause. Pause itu berarti kita catat. Kalau sudah kita catat, begitu ya, teman-teman ya. Kalau sudah kita catat, di jurnal ini nih ada print atau cetak, ada reverse atau di jurnal balik, seandainya kita
salah atau melakukan kesalahan, jadi kita kembalikan jurnalnya, atau kita masukkan kembali ke reset to draft. Sebenarnya jurnalnya nggak salah, tapi yang mungkin perlu pembaruan adalah misalnya ada note-nya atau eh, jumlah apa namanya jumlah rupiahnya dan lain sebagainya, itu saja yang perlu diperbaiki. Nah, kalau sudah ini di sini akan ada status posted gitu ya. Nah, kalau sudah ada status posted, maka kita bisa cek apakah ini sudah masuk ke dalam apa namanya balance sheet. Nah, seharusnya kalau ini adalah saldo awal, maka kita bisa klik di bagian ini, trial balance atau neraca percobaan. Nah, ini muncul ya. Jadi kasnya 200 juta di bulan Maret dan ada authorized capitalnya juga 200 juta. Nah, kalau kita kepingin lagi, pengen tahu lagi kira-kira di report yang lain bagaimana tampilannya ya, kita letakkan di sini balance sheet. Nah, di sini balance sheet-nya juga sudah muncul. Mulai dari grup bank dan cash account, di mana di dalamnya yang punya nilai 200 juta adalah cash, begitu ya. Lalu setelah itu, oke, sampai dengan di bagian retain earning, begitu ya. Retain earning di sini ada current year retain earning, authorized capital. Nah, kalau sudah kita pastikan bahwa itu sudah ngelink dengan apa namanya dengan raca saldo, kita bisa sekarang mencoba cara yang baru, yaitu dengan mengimport saja. Misalnya kalian punya data chart of account atau daftar akun berbahasa Indonesia atau yang lain gitu ya, sudah dengan saldo awalnya sekalian, maka itu akan jauh lebih baik. Sehingga saya ingin kalian pastikan dulu sudah di-download untuk file Excel-nya. Lalu setelah itu kita sekarang ke chart of account. Jadi klik configuration, lalu setelah itu kita klik chart of account. Nah, ini adalah tampilan chart of account tadi. Yang tadi sudah kita lihat bersama ya, bahwa di chart of account ini sudah disediakan oleh Odoo gitu. Hanya saja dia berbahasa Inggris. Nah, kalau misalnya kalian sudah punya sudah punya daftarnya dalam bentuk Excel dan lain sebagainya, kita bisa klik import. Nah, di sini akan ada 3 pilihan. Ada Excel import itu untuk import kontak, apakah mau import chart of account, gitu ya, ataukah kita mau import jurnal item, ataukah kita mau mengimport jurnalnya. Nah, yang kita pilih adalah import chart of account. Kita klik import chart of account. Nah, di sini teman-teman, kalau misalnya kita eh, sudah memasukkan kita sudah punya template, aman. Kalau kita sudah punya template, maka kita tinggal upload data saja. Tapi kalau ternyata kita belum pernah memiliki template-nya, maka kalian bisa klik di bagian ini, di import template for chart of account, lalu kalian bisa menyesuaikan tampilannya atau kolom-kolom yang diharapkan untuk bisa dimasukkan. Nah, tapi kalau yang ada di Google Classroom kan sudah ada ya filenya ya. Sehingga filenya itu bisa langsung kalian download dan kita bersiap untuk melakukan import dari file tersebut. Caranya bagaimana? Caranya adalah silakan drag dari file explorer kalian yang ada di di laptop masing-masing begitu ya. Lalu silahkan diseret saja ke sini, ke ke websitenya Odoo ini tadi, ke aplikasi tersebut. Maka di sini akan muncul ya, import, apakah mau dites dulu ataukah di load data file, ataukah kita bisa lihat data untuk importnya seperti apa. Ini ya, ini nama filenya, di sheet apa, chart of account, ataukah ada yang lain. Nah, ini karena dia punya 2 sheet, maka yang mana sheetnya yang mau diimpor gitu.
Nah, yang kita pilih adalah chart of account. Lalu ini diberikan keterangan use first row as header. Dalam artian kalau yang kalian lihat, saya stop share dulu. Tampilan yang ada di sini ya, yang ada di Excel-nya. Kode atau kode akun, nama, lalu berapakah saldo awalnya. Kalau misalnya kalian melihat ini, first row gitu ya, jadi baris pertama ini dianggap sebagai eh, semacam apa namanya header gitu ya, header ataupun bisa dianggap sebagai judul saja. Sehingga ini tidak ikut diimport. Yang baris pertama ini tidak ikut diimport. Dia hanya akan mengimport mulai dari baris kedua sampai dengan yang ada isinya. Nah, seperti ini. Bisa dipahami ya, teman-teman ya. Jadi, saya ulangi sekali lagi bahwa file Excel ini kita itu sebenarnya sudah diberikan template-nya oleh Odoo gitu. Nah, kita sudah diberikan template-nya oleh Odoo. Jadi kalau seandainya kita belum punya apa namanya, kita itu belum punya apa daftar akunnya, kita boleh menggunakan template dari Odoo ini tadi. Nah, kalau sudah kita merasa, oh ya sudah betul, untuk kolom kode ini dimasukkan dalam apa disesuaikan gitu ya dengan kolom di Odoo-nya yaitu kolom kode. Lalu untuk name di sini masuknya ke account name, lalu opening balance di sini juga masuknya ke opening balance. Kalau kita merasa sudah cocok, kita silakan klik import. Nah, proses ini tadi seharusnya akan muncul notifikasi di pojok kanan atas ini, yaitu 79 records successfully imported, gitu ya. Sehingga ketika sudah sukses seperti ini, kita bisa pastikan kembali, kalau memang kalian ingin memastikan kembali di reporting, apakah di balance sheet-nya sudah terisi semuanya. Kita bisa cek lagi gitu, ada yang tidak diposted. Nah, ini ada keterangannya, ada yang unposted journal entries. Nah, ini yang 310 juta ini dia masih ngedraft. Nah, biasanya dia langsung mengalokasikan sih, teman-teman, sudah masuk biasanya, tapi nggak tahu ini kenapa ada keterangan dia belum diposting. Kalau misalnya belum diposting, maka kita cukup klik post saja. Nah, nanti akan muncul seperti ini, maka insya Allah nanti dia sudah masuk ya di balance sheet-nya. Nah, ini sudah masuk semuanya.